Selamat pagi bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian pagi Gereja Toraja. Pada pagi hari ini kita akan membuka dan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tapi sebelum kita membuka dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang pada malam yang kami lewati, sehingga pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan penuh berkat-Mu, di mana pagi hari ini kami akan membuka sebagian daripada firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat, engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Perikop kita pada pagi hari ini adalah peringatan atau kada silambi. Ada ungkapan bahasa Toraja bahwa kada silambi atau tuna di situranan ini. Maksudnya adalah kata-kata atau pesan-pesan yang disampaikan saat ini adalah kesinambungan dari tutur para pendahulu kita. Kata-kata tersebut disampaikan terus-menerus menjadi peringatan bagi setiap generasi secara turun-temurun. Mengapa harus disampaikan? Karena pesan itu bukan sekedar cerita, tetapi ada hukum-hukum yang mengikat, seperti hukum menyangkut agama atau aluk, dan juga menyangkut prinsip-prinsip adat dan etika sosial. Ulangan 5 ayat 1-21 mengisahkan Musa yang menceritakan dan memperingatkan bangsa Israel yang sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Isi perikop ini sangat identik dengan ke-10 firman Tuhan dalam Keluaran 20 yang menjadi peringatan dan aturan yang diberikan Allah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perikop ini ingin menyampaikan kembali firman Tuhan kepada generasi yang lebih muda untuk kemudian dipelajari dan dilakukan dengan setia. Musa sebagai bagian dari generasi sebelumnya juga bertanggung jawab untuk menyampaikan firman tersebut kepada generasi selanjutnya, lengkap dengan beberapa pesan agar mereka ini tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Bahkan dalam kitab Ulangan kembali menjadi penegasan, khususnya kepada setiap orang tua dalam keluarga, untuk terus menyampaikannya secara berulang-ulang dan membicarakannya kepada anak-anaknya. Bandingkan Ulangan 6 ayat 7. Firman ini pun menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa setia mempelajari, melakukan firman Tuhan, dan mengejarkannya bagi generasi kita. Apabila dalam masa lampau terdapat kekeliruan dan kekurangan kita, maka diharapkan ada perubahan yang lebih baik pada generasi saat ini dan generasi selanjutnya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami menaikkan puji syukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana Engkau telah memperdengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu. Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami jalankan dalam kehidupan kami. Di mana firman-Mu ini telah memperingatkan kepadamu untuk selalu berpedoman kepada perintah-Mu. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu setia menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini juga kami berdoa, di mana kami akan memulai aktivitas kami dalam pekerjaan kami. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, Engkau sertai kami dalam pekerjaan kami hari ini, mulai berangkat dari rumah kami masing-masing sampai tiba di tempat pekerjaan kami.
biarlah hanya Engkau saja yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak kekasih kami yang sedang menuntut ilmu, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kau berkati, Kau berikan hikmat, Kau berikan kepintaran, sehingga apa yang dicita-citakan anak kasih kami ini boleh diraih, boleh dicapai karena kuasa dan pertolongan-Mu. Begitu juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Kau tunjukkan jalan ya Bapa, Kau bukakan jalan sehingga mereka memperoleh pekerjaan karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Tuhan kami dalam surga, kami berdoa juga untuk pemerintah di negara kami ini, mulai dari tingkat pusat sampai kepada yang paling rendah, RT. Kuberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka menjalankan pemerintahan di negeri ini dengan penuh kedamaian, sehingga kami juga merasakan damai sejahtera di antara kami, secara khusus di dalam Kabupaten dan Kota Bogor ini ya Bapa. Tuhan apa yang dalam surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang sedang istirahat di rumah. Kau berkati setiap usaha yang dilakukan ya Bapa, berkati segala obat-obatan sehingga semuanya itu boleh terjadi mujizat bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Tuhan kami dalam surga, begitu juga apabila antara sesama kami, saudara-saudara kami jemaat Bogor yang mengalami kedukaan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka sebagai penghibur yang sejati. Orang tua kami yang dalam masa tuanya, Kau berkati, Kau berikan kesehatan, kekuatan. Hadirlah di tengah-tengah mereka ya Bapa, sehingga mereka merasakan sukacita, mereka merasakan kekuatan, dan mereka merasakan berkat yang daripada-Mu saja. Tuhan kami dalam surga, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.